Iya, shalom anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan. Pagi hari ini kita bisa kembali bersama-sama memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Sebab hanya Tuhanlah pelindung kita, Tuhanlah yang memberkati kita, dan Tuhanlah yang selalu memberikan damai sejahtera. Pada pagi hari ini kita akan mempersiapkan hati kita, pikiran kita, mata kita, mulut kita untuk memuliakan nama Tuhan. Kita akan sambut pagi hari ini di dalam ibadah sekolah minggu dengan menyanyikan satu pujian. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Kita akan katakan dengan kesungguhan hati kita, kita akan katakan dengan serius karena Tuhan saat ini sedang melihat setiap kita dimanapun kita berada. Sungguh-sungguh ya, katakan selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi kita katakan selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Mari kita tundukkan kepala, kita siapkan hati kita untuk berdoa kepada Tuhan. Lipat tangan dan kita akan berbicara kepada Tuhan. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini sungguh kami mengucap syukur kepadamu. Kalau pagi hari ini kembali kami boleh datang kepada Engkau. Kembali kami boleh bertemu dengan Engkau ya Tuhan. Dalam doa-doa kami, dalam pujian kami, dalam pendengaran kami akan kebenaran firman-Mu. Sebab kami tahu Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada dan melindungi kami. Bahkan di masa-masa sulit seperti saat ini pun, di masa-masa pandemi COVID-19 ini pun, Tuhan Yesus melindungi kami. Sehingga pagi hari ini Tuhan berikan kekuatan kepada kami, Tuhan berikan kesehatan kepada kami, Tuhan berikan umur panjang kepada kami, bahkan Tuhan berikan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, semuanya itu Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Dan pagi hari ini kami rindu nama Tuhan kami muliakan. Kami rindu mengucap syukur, berterima kasih
atas semua yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Ampuni segala sesuatu yang mengecewakan hati Tuhan. Sehingga hari ini Tuhan boleh bersuka cita melihat setiap pertobatan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mau serahkan sekolah minggu kami dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Haleluya. Amin. Ya, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, setiap hari Tuhan Yesus mengasihi kita. Setiap hari Tuhan Yesus selalu ada untuk kita. Dia hadir di dalam pikiran kita, Dia hadir di dalam hati kita. Dan kehadiran Tuhan Yesus itu selalu menolong dan memberikan damai sejahtera. Bagaimana dengan kita? Di dalam keluarga kita, bersama dengan teman, ya. Mungkin akhir-akhir ini kita banyak tinggal di rumah. Apakah kita merasakan kehadiran Tuhan sehingga kita bisa mengasihi keluarga kita bisa menyayangi keluarga kita, dan kita saling membantu keluarga kita sehingga keluarga kita ada sukacita karena Tuhan Yesus hadir di rumah kita masing-masing. Amin. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, di rumahnya Bu Nini Tuhan Yesus hadir. Di rumah kamu Tuhan Yesus hadir. Di rumah siapa saja yang pagi hari ini memuliakan dan memanggil nama Tuhan, kata firman Tuhan, Tuhan hadir di rumah kita masing-masing. Yuk kita pujikan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan, karena saya dan kalian semuanya, kita semuanya dikasihi oleh Tuhan, ya. Sungguh-sungguh ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Boleh bertepuk tangan, boleh bersuka cita karena Allah bersama-sama dengan kita. Marilah kita lihat kemuliaan Tuhan ada di dalam hati kita, ada di dalam keluarga kita. Oleh Tuhan, ya, ayo kita kasihi dan kasihi saudara-saudara kita seperti Tuhan mengasihi, menyayangi dan mencintai kita dalam segala keadaan kita. Pada pagi hari ini kita juga akan belajar firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan untuk kehidupan kita? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu supaya Roh Kudus, supaya Tuhan Yesus yang menerjemahkan firman Tuhan itu di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita. Sehingga setiap kita dimanapun kalian berada, Tuhan
memberkati dan mengurapi kita untuk memahami firman-Nya. Sekali lagi kita akan tundukkan kepala, lipat tangan, kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami juga rindu untuk belajar firman-Mu. Karena kami tahu Tuhan, Engkau berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Engkau menolong dan memimpin hidup kami melalui firman-Mu. Sehingga pagi ini kami mempersiapkan hati kami, pikiran kami untuk dipenuhi dengan firman-Mu. Tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu, mampukan kami untuk belajar dan mengerti, bahkan mampu kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mau belajar firman-Mu. Haleluya. Amin. Iya, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini, ayo yang punya Alkitab atau yang bawa handphone, kita akan buka Alkitab kita untuk kita baca bersama-sama, sehingga setiap kita pada pagi hari ini bisa melihat firman Tuhan. Dan kalau yang sudah bisa membaca di rumah, nanti kalian juga membaca ya. Sehingga mulut kita ini juga kita gunakan untuk mengucapkan kata-kata firman ya. Dan semuanya mendengar firman Tuhan dengan telinga yang sudah Tuhan berkati. Sehingga pada hari ini Tuhan melihat kita, mulut kita memuji Tuhan, mata kita memuji Tuhan, telinga kita memuji Tuhan, segenap hati dan pikiran kita memuliakan nama Tuhan. Yuk kita buka Alkitab kita. Kita akan buka Alkitab kita dari Injil Matius pasal yang ke-22. Ayat yang ke-37 sampai dengan yang ke-40. Ya, pelan-pelan dibuka Injil Matius ya. Matius itu adalah perjanjian baru, Alkitab yang depan sendiri ya, yang nomor 1 ya. Yuk semuanya pelan-pelan dibuka supaya semuanya bisa melihat firman, membaca firman, dan mendengar firman. Sekali lagi, Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37 sampai dengan yang ke-40. Ya, anak-anak sudah ketemu? Matius 22 ayat 37 sampai dengan yang ke-40. Mari kita baca bersama-sama. Kalau sudah ketemu, nanti Bu Nini menghitung 1, 2, 3. Kalian dari rumah membaca firman ini. Sehingga dari rumah kalian firman Tuhan diucapkan. Dari rumah kalian firman Tuhan disampaikan. Sehingga setiap rumah kalian diberkati oleh Tuhan ya. 1, 2, 3. Ayat 37 dulu. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, inilah firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, kalau kita belajar tentang firman Tuhan, anak-anak ya, di dalam kehidupan orang percaya kepada Tuhan Yesus, di dalam kehidupan orang Kristen,
Bu Nini dan kamu semuanya anak-anak yang ada di rumah adalah anak-anaknya Tuhan Yesus. Adalah anak-anak yang percaya kepada Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus memberikan hukum kepada anak-anaknya. Apa itu hukum? Tuhan Yesus memberikan aturan-aturan kepada anak-anaknya ya. Seperti kalau kita di rumah, orang tua mengajari kita tentang aturan-aturan yang ada di rumah. Demikian juga kita punya Tuhan Yesus, kita punya Bapa di surga ya, yang juga mengajari hukum atau aturan-aturan kita sebagai anak-anaknya Tuhan Yesus. Nah, hukum itu anak-anak yang dikasih oleh Tuhan di dalam firman Tuhan dinyatakan atau dinamakan dengan hukum kasih ya. Apa anak-anak yang dikasih oleh Tuhan hukum tadi? Hukum kasih. Jadi bukan hukum yang menakutkan, bukan hukum yang membuat orang menderita, bukan hukum yang membuat orang sengsara, sedih, menangis, tidak. Tetapi hukum kasih, hukum yang mengasihi, hukum yang membuat hati damai sejahtera. Seperti Tuhan mengasihi dan memberikan damai sejahtera kepada Bu Nini, kepada kalian semuanya yang ada di rumah. Siapapun juga kamu yang sayang sama Tuhan Yesus mengasihi kamu ya. Bahkan selalu mengasihi kita semua dalam segala keadaan kita. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, hukum yang nomor 1 tadi apa? Ada yang ingat di rumah? Tadi semuanya sudah membaca ya. Ayo, hukum yang pertama tadi berbicara apa ya? Hukum yang pertama adalah mengasihi Tuhan Allah kita. Mengasihi Tuhan Yesus ya. Di dalam firman Tuhan tadi dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Artinya anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak bisa hanya mengasihi Tuhan berkata, oh aku ini kan sudah sering ke gereja Bu Nini, jadi aku mengasihi Tuhan. Ayo, Tuhan Yesus tidak bisa dibohongi. Tuhan melihat hati dan pikiran kita. Tuhan melihat keberadaan kita. Apakah mulut kita sama dengan hati kita? Apakah perkataan kita sama dengan pikiran kita? Apakah yang kita katakan, oh Bu Nini, aku itu anaknya Tuhan. Apakah kehidupan kita, kelakuan kita mencerminkan seperti apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus? Mengasihi Tuhan juga dengan hati kita. Mengasihi Tuhan juga dengan jiwa kita. Mengasihi Tuhan juga dengan akal budi pikiran kita. Kita tidak bisa mengasihi Tuhan hanya dengan perkataan. Tapi ada hati yang rindu. Ada jiwa yang haus. Ada akal budi yang dikendalikan, dipimpin dan mau diatur oleh firman Tuhan. Jadi anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, hukum yang pertama mengasihi Tuhan itu ternyata sampai di hati, sampai di jiwa, sampai di akal budi. Artinya apa? Seluruh kehidupan kita benar-benar kita mengasihi akan Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan kita setiap hari? Apakah kita juga mengasihi akan Tuhan? Bahkan mungkin kita berkata, Tuhan, aku sayang sama Tuhan. Tuhan, aku mencintai Tuhan. Tuhan, aku mengasihi Engkau. Mungkin anak-anak sudah lupa ya. Untuk itu, mulai pada saat pagi hari ini, setiap hari bangun tidur dan setiap hari mau tidur, kita akan katakan paling tidak 3 kali untuk mengatakan, Tuhan, aku sayang sama Tuhan. Tuhan, aku mengasihi Tuhan.
Tuhan, aku mencintai Tuhan. Katakan itu berulang-ulang kali, terus habis itu kalian berdoa. Berdoanya tidak dengan sembarangan. Karena cinta dan kasihnya tadi apa? Sampai ke hati, sampai ke jiwa, sampai ke akal budi. Kalau kalian berdoa, berarti bukan berdoa yang biasa-biasa saja. Tetapi sampai hatimu itu bertemu dengan hati Tuhan. Jiwamu itu dipuaskan. Kamu merasakan, oh sekarang aku sedang bertemu dengan Tuhan. Dan aku menyampaikan terima kasih dan syukurku kepada Tuhan. Dan mulai saat ini pikiranku aku rindu diatur oleh Tuhan. Akal budiku dipimpin oleh Tuhan. Sehingga apa yang aku katakan, apa yang aku lakukan, apa yang aku perbuat bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Nanti kalau mau tidur lagi dikatakan lagi, Tuhan Yesus, aku sayang sama Tuhan. Tuhan Yesus, aku mengasihi Engkau. Tuhan Yesus, aku mencintai Engkau. Ya, sehingga kita diingatkan terus akan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kita sendiri, anak-anak di rumah, melatih untuk terus berbicara cinta kepada Tuhan. Bukankah sepanjang hari kita sudah banyak berbicara? Bukankah sepanjang hari berapa kata yang keluar dari mulut kita? Tetapi kalau ada kata-kata yang kita biasakan, Tuhan Yesus aku sayang Tuhan, Tuhan Yesus aku mengasihi Engkau, Tuhan Yesus aku mencintai Engkau. Dan saat ini aku mau baca firman-Mu, karena Tuhan Yesus berbicara melalui firman. Nah, sebelum tidur baca firman dan katakan kalau kamu sayang dan cinta kepada Tuhan. Ya, mengapa harus demikian? Sekali lagi anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan itu melihat hati, melihat jiwa kita, melihat akal budi kita. Seberapa kita rindu, ya? Mungkin anak-anak ngantuk, aduh aku capek, aduh aku lelah, seharian belajar Bu Nini, ya, seharian aku bermain, tetapi berikan waktu sebentar saja untuk Tuhan, untuk kamu bisa katakan, Tuhan Yesus, aku mengasihi Engkau. Itu tadi hukum yang pertama, ya. Sedangkan hukum yang kedua, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, ya. Hukum yang kedua juga sama pentingnya. Tuhan Yesus ngajari Bu Nini, ngajari kalian semuanya dengan hukum yang kedua. Apa tadi di dalam firman Tuhan? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, ya. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, ayo di sini. Siapa kalian yang tidak mengasihi diri sendiri? Tentunya anak-anak semua yang di rumah mengasihi diri sendiri. Bu Nini yang di sini juga mengasihi diri sendiri. Buktinya apa? Kalau kamu yang di rumah lapar, kamu buru-buru mengambil piring, sendok, kamu buat makan, mempersiapkan makan. Kalau kamu haus, kamu buru-buru mengambil gelas, kamu tuang air minum, kamu minum, ya. Artinya apa? Kamu mengasihi dirimu. Kalau kamu tidak mengasihi dirimu, kamu akan berkata, biar saja aku lapar, biar saja aku haus, biarlah aku nanti mati. Kan tidak begitu toh? Coba kamu mengasihi dirimu saat kamu sakit, kamu berobat, kamu berdoa, memohon kesembuhan daripada Tuhan. Itu cara mengasihi diri sendiri. Nah, tetapi firman Tuhan juga dikatakan, selain kamu mengasihi diri sendiri, kamu juga harus mengasihi sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri, seperti Bu Nini mengasihi dirinya Bu Nini sendiri, ya. Nah, akhir-akhir ini kan kamu tidak sekolah, ya. Kalian tinggal di rumah, sering bertemu dengan orang tua, bertemu dengan kakak adik, bertemu dengan saudara, bertemu dengan siapa saja yang ada di rumah. Firman Tuhan mengingatkan, ayo kasihi papahmu, mamahmu, adikmu,
kakakmu, saudaramu, nenekmu, siapa saja yang kamu jumpai, seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Ya, kalau Bu Nini bertanya, ayo sekarang biasakan mengatakan, Mama, Ibu, aku sayang sama Ibu. Ya, Bapak, Papa, aku sayang sama Bapak. Ayo, sudah berapa lama kita tidak mengatakannya? Mulai sekarang kita akan latih. Ya, akan latih apa? Latih melakukan kasih seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ya, bangun pagi setelah kamu mengatakan Tuhan Yesus, aku sayang sama Tuhan. Tuhan Yesus, aku mengasihi Engkau. Tuhan Yesus, aku mencintai Engkau. Berdoa, terus habis itu ketemu sama papa, sama mama, ya. Kita katakan, Ibu, Bapak, aku sayang, ya. Bukankah kata-kata sayang itu tidak membayar anak-anak yang dikasih oleh Tuhan? Tetapi ingat, saat orang tuamu, saat kakakmu, adikmu, kamu katakan dengan kata-kata sayang, maka saat itu kamu sedang memberikan satu kebahagiaan di dalam keluargamu. Ya, kalau zaman dahulu orang tua itu sering mengalungkan atau memberi kalung ya. Kalian di rumah yang perempuan kadang-kadang pakai kalung, pakai gelang ya. Kalung dan gelang itu salah satunya bertuliskan hukum kasih tadi. Yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Dan yang kedua, yang ditulis juga di kalung ya, yang ditulis juga di gelang, kalau pakai gelang ya, juga ditulis kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mengapa orang tua pada zaman Alkitab, pada zaman dahulu memberikan tulisan-tulisan itu baik di leher anaknya melalui kalung yang ditempel maupun di gelang anaknya? Pasti ada tujuannya anak-anak, supaya anak-anak itu mengerti, hafal, paham, dan melakukan hukum kasih itu. Pada pagi hari ini, Bu Nini akan mengajak kepada kamu berlatih tentang hukum kasih dengan mengatakan, aku mengasihi Engkau Tuhan. 3 kali bangun pagi, habis itu berdoa, nanti mau tidur, berkata lagi, aku mengasihi Engkau Tuhan, ya, baca firman, terus tidur. Saat ketemu pagi hari yang baru, ya, karena besok pagi kita belum, besok hari besoknya itu kita belum tentu memiliki kesempatan untuk mengatakan aku sayang sama bapak, sama ibu, sama kakakku, sama adikku, sama eyangku, ya. Sama yangtiku, sama yangkungku, belum tentu ada kesempatan. Lah kalau pagi itu kita masih diberi kehidupan, kita katakan ya, karena kata-katamu itu, kata-kata Bu Nini itu akan membahagiakan keluarga kita, akan membahagiakan sesama kita. Nah, untuk itu anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, inilah pembelajaran kita di sekolah minggu pagi hari ini. Yang pertama, sekarang kita akan selalu berlatih menggunakan kata-kata sayang kepada Tuhan, berlatih menggunakan kata-kata sayang kepada sesama kita, keluarga kita, orang tua kita, ya. Mengapa? Kita harus latihan, kita harus biasakan, ya. Karena apa anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan? Dengan kebiasaan, dengan latihan yang terus-menerus, maka itu akan menjadi satu sikap hidup, akan menjadi perilaku, akan menjadi tingkah laku dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan ingin hukum ini bukan hanya kita hafal, tetapi hukum yang namanya hukum kasih itu kita lakukan dengan sungguh-sungguh baik kepada Tuhan maupun kepada sesama kita, keluarga kita. Ya, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kamu belum biasa mungkin kamu malu. Aduh, aku kan enggak biasa Bu Nini mengatakan, Bu aku sayang sama ibu, aku enggak biasa Bu Nini. Nah, itu perlu dilatih. Sekali, 2 kali mungkin kamu masih, aduh rasanya kok
gimana gitu ya. Tapi nanti kalau sudah 3 kali, 4 kali kamu akan katakan itu. Dan kalau kamu tidak mengatakan, Bu, Pak, aku sayang sama ibu dan bapak, ada sesuatu yang kurang dalam hidupmu. Mengapa? Karena kasih itu belum kita katakan. Kasih itu belum kita ungkapkan. Kasih itu belum kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Ya, demikian juga kasih kepada sesama harus dipraktekkan. Karena Tuhan ingin kita menjadi pelaku firman Tuhan. Amin, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini boleh tinggal di dalam hatimu, hati Bu Nini, di dalam jiwamu, jiwa Bu Nini, akal budimu, akal budi Bu Nini. Dan siapa saja, supaya semuanya diberkati dan hukum yang diajarkan Bapak kita di surga boleh kita lakukan. Karena toh nanti pada akhirnya kita akan kembali kepada Bapak. Kalau Bapak di surga bertanya, "Nak, apakah kamu sudah melakukan hukum yang aku kasih kepada kamu dalam firman Tuhan?" "Belum, Bapak, kan aku enggak tahu." Nah, padahal pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita semuanya, yuk kita lakukan hukum yang dilakukan, hukum yang diajarkan, hukum yang senantiasa disampaikan oleh Bapa di surga, yaitu hukum kasih. 1, mengasihi Tuhan. Yang kedua, mengasihi sesama manusia. Tangan dilipat, mata ditutup. Sekarang kita akan praktek mengasihi Tuhan. Dimanapun kalian berada, berdoalah sungguh-sungguh karena Tuhan sedang melihat kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami bersyukur kalau pagi hari ini kami boleh diingatkan oleh firman Tuhan supaya kami mempraktekkan kata-kata hukum kasih itu, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan kami, baik dengan tingkah laku kami maupun dengan apapun yang bisa kami lakukan. Kami mohon kiranya kekuatan Tuhan Yesus memampukan dan memberanikan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, segala puji, hormat dan syukur kami naikkan kepadamu. Haleluya. Amin. Iya, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini untuk menutup sekolah minggu kita akan pujikan dengan pujian, ya, sayang Bapak, sayang Ibu, sayang Kakak, sayang adik, ya.
Selamat hari Minggu, selamat berbakti kepada Tuhan, selamat melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.